Selamat pagi semuanya, nama saya Ellen Virginia dengan NPM 2541177. Nah, hari ini saya akan membahas tentang proses pengambilan keputusan yang membentuk tindakan pembelian dari konsumen. Sebelum kita memulai, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Haryani Kustia, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang telah membimbing saya dalam penulisan artikel ini. So, do you guys know, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan perubahan preferensi konsumen selalu berubah, pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya menawarkan produk yang berkualitas, tetapi juga memahami proses psikologis dan sosial mendasari keputusan pembelian. Nah, apa itu proses pengambilan keputusan? Proses pengambilan keputusan atau disebut juga decision making adalah serangkaian tahapan yang dilalui konsumen sebelum akhirnya memutuskan membeli suatu produk atau jasa. Menariknya, keputusan ini nggak selalu rasional ya guys, tapi juga dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, dan lingkungan sekitar. Artinya, konsumen bukan cuma memikir soal harga dan kualitas, tetapi juga soal perasaan, pengalaman, bahkan pengaruh dari orang lain. Nah, sebelum kita masuk, ada beberapa aspek yang kita perlu ketahui ya guys. Yang pertama yaitu cognitive decision making, yaitu keputusan rasional. Nah, ini adalah proses pengambilan keputusan yang paling rasional dan sistematis, karena dia memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh konsumen terlebih dahulu. The first one is problem recognition, atau pengenalan masalah. Nah, di sini konsumen sadar bahwa terdapat kebutuhan yang mereka harus penuhi. Misalnya, kita sadar bahwa kita butuh sepatu baru karena sepatu lama kita sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian, mereka akan melakukan information search atau pencarian informasi terkait produk atau jasa yang dibutuhkan, seperti browsing dari web atau tanya kepada teman. Next is evaluation of alternative, atau disebut juga evaluasi alternatif. Di sini konsumen membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria tertentu, seperti harga, kualitas, manfaat, merek. Nah, di sini mereka melihat yang mana sih yang paling cocok dengan mereka. Kemudian mereka akan melakukan pembelian melalui pilihan produk yang mereka mau, atau disebut juga product choice. Dan yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian, atau disebut juga post-purchase evaluation, di mana konsumen menilai kinerja produk yang akan memengaruhi tingkat kepuasan dan perilaku pembelian selanjutnya. The second aspect of decision making is habitual decision making, atau disebut juga keputusan berdasarkan kebiasaan. Nah, di sini konsumen mengambil keputusan tanpa banyak berpikir karena mereka sudah terbiasa dengan produk atau jasa yang sering mereka pakai. Contohnya, mereka selalu membeli merek yang sama, menganggap harga mahal ada kualitas yang bagus, dan percaya pada merek yang sudah familiar. Keputusan berbasis kebiasaan ini membantu konsumen menghemat waktu dan tenaga, tapi sering membuat kita melewatkan pilihan lain yang mungkin lebih baik dari produk atau jasa yang sering kita pakai. And the last one is affective decision making. Nah, decision making ini dia lebih ke emosional dan suasana hati yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam affective ini dia ada dua ya guys, yaitu priming and nudging. Priming adalah rangsangan kecil yang memengaruhi pikiran kita tanpa kita sadari, seperti warna, aroma, atau kata-kata promosi. Dan yang kedua adalah nudging. Nudging adalah dorongan lembut yang membantu konsumen mengarah ke pilihan tertentu nih. Misalnya, label paling laris atau rekomendasi yang biasa kita jumpai di supermarket atau di mall. Dari pembahasan ini, bisa kita simpulkan ya, bahwa keputusan pembelian konsumen adalah proses yang kompleks. Bukan hanya soal logika, tetapi juga kebiasaan dan perasaan. Bagi pelaku usaha dan pemasar, memahami proses ini sangat penting loh, agar bisa menyusun strategi pemasaran yang tepat, menciptakan pengalaman positif bagi konsumen, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sekian dari video penjelasan saya harap teman-teman bisa dapat mengerti ya apa itu proses pengambilan keputusan yang membentuk tindakan pembelian dari konsumen, atau disebut juga decision making. Apabila ada kesalahan dalam bentuk kata, saya mohon maaf dan terima kasih.